Selamat datang di Berita Sore Mi TV. Berita sore kita kali ini yaitu kurangnya minat belajar siswa di sekolah. Minat belajar siswa adalah kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap suatu hal. Kurangnya minat belajar siswa di sekolah disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya itu yang pertama, siswa bergantung pada orang tua atau orang lain. Yang kedua, siswa tidak ada dorongan belajar dari orang tua. Yang ketiga, kurang tepatnya metode pembelajaran. Dan yang terakhir, kurangnya kemampuan untuk siswa berkonsentrasi ketika belajar di sekolah. Berikut rekan saya sudah berada di lapangan bersama narasumber dari pandangan guru dan siswa yang akan memaparkan materi kurangnya minat belajar siswa di sekolah. Terima kasih, di sini suasananya cukup tenang dan saya sudah bersama seorang guru. Langsung saja kita mulai wawancaranya. Pak, terima kasih atas waktunya. Pertama, menurut Anda apa faktor utama yang menyebabkan kurangnya minat di kalangan kurang minat belajar itu banyak faktor memang. Salah satunya adalah memang dorongan dari dalam itu sendiri. Jadi malas bawaan biasanya gitu ya. Atau faktor keluarga juga bisa jadi faktor yang menentukan dia semangat belajar atau tidak. Yang ketiga adalah memang ketidakpahaman tentang ilmu, jadi atau ketidakpahaman tentang materi yang disampaikan atau dipelajari. Itu tiga faktor itu jadi faktor utama saya kira untuk yang membuat bahwa siswa itu malas untuk belajar. Lalu bagaimana dengan peran metode pembelajaran yang digunakan di kelas? Apakah bisa mempengaruhi minat belajar siswa? Sangat. Jadi ada banyak metode sebenarnya untuk bisa menjawab yang tiga faktor tadi sebenarnya. Sekarang tuh memang banyak guru-guru yang mencoba menggunakan kayak model base of learning. Jadi atau problem of learning. Jadi model pembelajaran dengan memecahkan satu masalah. Dan itu saya kira penting dan cukup jadi model yang bisa menjawab faktor malas tadi sendiri. Jadi semua orang terlibat gitu. Nah, Pak, menurut Bapak, apakah ada perbedaan minat belajar antara siswa yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda? Sangat berpengaruh dan pasti ada perbedaan dari cara dia menerima materi, dari cara dia berpendapat, dari cara dia memahami materi gitu. Itu tentu saja berbeda gitu. Dan memang sebetulnya itu tuh bisa kejawab, bisa dibantah kalau misalnya latar belakang keluarga itu bisa dijawab, dibantah kalau misalnya memang ada kemauan dari siswa, ada berusaha untuk bisa belajar dengan mandiri dan benar. Maka tadi latar belakang tadi udah nggak ngaruh banget kalau siswanya udah mau benar-benar berusaha untuk bisa berubah gitu. Bagaimana upaya sekolah untuk meningkatkan minat belajar siswa, terutama di mata pelajaran yang dianggap sulit? Ya, pertama memang mengidentifikasi dulu bakat minat siswa di pelajaran apa, identifikasi dulu. Yang kedua memang menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan belajar, dalam hal ini bisa saja infrastrukturnya atau medianya atau media pendukungnya, sarananya gitu. Sehingga dengan hal itu kemudian minat bakat siswa bisa tumbuh. Pak, apa yang Bapak lakukan jika mendapati siswa yang tampak tidak termotivasi untuk belajar? Ya, yang pertama adalah dengan pendekatan secara personal, dan memang harus ditelusuri dulu ini kenapa siswa bisa jadi tidak ada minat belajar gitu. Jadi latar belakang dulu, ditelusuri dulu secara personal, ada approach
approach personal, pendekatan personal terkait dengan minat bakat siswa yang kurang. Yang kedua, tentu saja dengan mengidentifikasi latar belakang siswa secara personal. Maka yang kedua adalah kita lihat infrastruktur madrasahnya, hal pendukung, sarana pendukungnya, lepas dari apa itu mata pelajarannya atau hal lain. Nah, Pak, satu lagi, apakah penggunaan teknologi di kelas lebih membantu atau malah membuat siswa lebih fokus? Kebanyakan siswa tidak fokus sebenarnya, tapi tergantung kita arahkan. Kalau kita arahkan anak pada satu materi inti, ya itu pasti bakal termudahkan dengan teknologi. Tapi anak kita tidak diarahkan, maka yang ada adalah tidak fokus. Sebenarnya kemudahan teknologi hari ini adalah kemudahan teknologi yang harusnya kita bersyukur dengan kemudahan itu. Tapi karena beberapa elemen termasuk siswa, termasuk guru dan juga memang tidak mengarahkan, bisa saja itu justru kemudahan itu justru dimanfaatkan dengan yang tidak wajar. Terima kasih atas pandangan dari guru di sana. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi, mulai dari metode mengajar hingga teknologi. Mari sekarang kita dengarkan pendapat dari siswa. Silakan rekan di lapangan. Baik, sekarang saya bersama salah satu siswa. Kita akan mendengarkan pendapat mengenai kurangnya minat belajar siswa di sekolah. Langsung saja ke pertanyaannya. Menurut kamu, apa yang membuat belajar di sekolah kadang membosankan? Yang pertama, dari pengajaran gurunya itu selalu mempengaruhi pembelajaran. Yang kedua, dari waktu dan suasana di sekolah, sama suasana ketika kita cuacanya panas atau tidak menjadi acuannya. Menurut kamu, bagaimana cara guru bisa membuat pelajaran yang dianggap membosankan menjadi lebih menarik? Yang pertama, ajak siswanya itu menjadi happy. Misal sekarang ice breaking atau semacam hal yang bikin kita bahagia juga. Terus yang kedua, jangan dianggap serius dalam pembelajaran. Bagaimana cara kamu mengatasi stres dengan beban pelajaran yang mungkin dianggap berat? Yang pertama, kita harus istirahat full. Kedua, kita beraktivitas dengan hobi yang kita senangi supaya mood kita stabil. Apakah lingkungan seperti teman-teman atau media sosial mempengaruhi minat belajar kamu? Sebenarnya mempengaruhinya dari teman. Misal sekarang ada masalah nih, nah biasanya mempengaruhi. HP juga itu sangat mempengaruhi. Apa mata pelajaran yang paling kamu sukai dan alasannya apa? Yang pertama, Kurdis. Itu memang gurunya menarik dan bikin kita pun semakin bahagia dan semangat. Yang kedua itu kimia, selalu menghibur kita juga. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan kamu terhadap sekolah dan guru agar minat belajar kamu semakin semangat? Yang pertama, pesan untuk sekolah itu kita pingin mempunyai guru yang bisa membimbing kita dan juga mengajarkan kita bukan tentang materi saja, tetapi dengan keseruannya itu kita dapat menstabilkan dan menaikkan tingkat semangat untuk belajar. Terima kasih atas pandangan siswa dan percakapan ini. Kita bisa melihat bahwa guru dan siswa punya pandangan yang menarik dan berbeda dalam menghadapi masalah minat belajar. Terima kasih untuk rekan di lapangan dan sampai jumpa di diskusi berikutnya. Terima kasih kepada rekan saya yang berada di lapangan beserta narasumber dari pihak guru dan siswa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi yang menonton. Kalau kita cuma mau lakuin hal yang kita bisa,
kita nggak akan berkembang. Gak ada salahnya beraniin diri, cobain sesuatu yang kita nggak bisa. Kan bisa belajar. Semua orang yang expert dulunya juga nggak bisa apa-apa. Gak ada orang yang tiba-tiba jago. Semuanya dimulai dari nggak bisa. Mau belajar dan jadi bisa.